Halo Sobat Arkas, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video tutorial kali ini saya akan membahas terkait dengan gagalnya pengesahan atau gagalnya pengiriman pengesahan yang diakibatkan karena ada simbol warna biru atau warna merah di kertas kerja Bapak dan Ibu yang kemudian harus diperbaiki terlebih dahulu supaya bisa dikirimkan pengesahannya. Berikut saya sudah siapkan database-nya. Posisi database-nya sudah ada di bagian perubahan, sama seperti di video tutorial sebelumnya. Kalau di video tutorial sebelumnya itu bagaimana cara melakukan perubahan anggaran, gitu ya. Nah, di sini kita akan coba masih di bagian perubahan anggaran, tapi dengan kendala bahwa tidak bisa mengajukan pengesahan, ya. Seperti yang tadi disampaikan, hal tersebut diakibatkan karena ada warna biru atau warna merah di kertas kerjanya. Baik, kita mulai saja. Di sini posisi database-nya di aktivasi BKU-nya sudah berada di bulan Agustus. Nah, supaya bisa masuk ke perubahan, kita tutup terlebih dahulu bulan Agustusnya. Kita tutup. Oke. Nah, nanti jika sudah ditutup, maka nanti di bagian penganggaran, di bagian aktivasi kertas kerja, tombol perubahan sudah aktif dan sudah bisa dilakukan proses aktivasi perubahannya. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke menu penganggaran di sini. Nah, di sini ada aktivasi kertas kerja, ya. Kita buka. Nah, di sini ada tombol perubahannya. Saya tidak akan bahas terlalu detail di bagian perubahannya karena sudah dibahas di video tutorial sebelumnya. Oke, kita langsung saja proses perubahannya. Kita kemudian klik yes, gitu ya. Nah, di sini kita inputkan jumlah siswanya, misalkan 75 bertambah, gitu ya. Untuk saat ini memang untuk perubahan jumlah siswa ini masih bisa diinput, gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan SK yang sudah diterima Bapak dan Ibu, ya, terkait dengan jumlah siswa dan total penerimaannya, begitu. Klik OK. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke bagian kertas kerja. Kita buka bagian kertas kerjanya. Di sini reguler perubahannya. Oke, di sini ada saldo yang belum dianggarkan, gitu ya, karena jumlah siswanya bertambah, begitu. Nah, ini jika Bapak dan Ibu ingin lebih lengkap detailnya bagaimana proses pengurangan dan penambahan perubahan atau proses perubahan anggarannya, itu boleh dilihat di video sebelumnya, ya, terkait dengan perubahan anggaran. Di sini saya akan langsung saja, misalkan kita anggap bahwa di bagian kertas kerjanya itu sudah sesuai semua, begitu ya. Hanya ingin menambahkan satu kegiatan karena di sini masih ada saldo, ya. Karena dalam proses pengiriman pengesahan itu disyaratkan bahwa di sini saldonya harus sampai dengan 0. Nah, saya ambil contoh misalkan untuk mengenolkan ini, ya. Saya ambil misalkan di sini pembelian contoh saja di sini pembelian scanner, gitu ya. Oke, di sini pengadaan scanner. Kemudian kode rekeningnya saya ketikkan saja, misalkan scanner. Di sini muncul belanja modal pendapatan scanner. Kemudian di sini di uraian kegiatannya saya ketikkan lagi scanner. Nah, di sini muncul, ya. Kemudian klik, saya pilih salah satu. Kemudian karena ini di proses perubahan, maka yang hanya boleh diinputkan itu hanya di triwulan keempat, gitu ya. Tinggal checklist. Kemudian scannernya saya anggap misalkan 1 unit. Kemudian harga satuannya saya samakan saja, misalkan 1.620.000, seperti itu, ya, supaya ini jadi 0, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sisanya itu besar, ya tentu nanti boleh lebih dari satu kegiatan untuk menghabiskannya, begitu, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kalau di sini hanya contoh saja. Kemudian kita ketikkan ini satuan di bawahnya 1 unit. Kemudian klik OK. Nah, di sini posisi total anggaran yang belum posisi anggaran yang belumnya itu sudah 0, begitu. Nah, ini artinya Bapak dan Ibu sudah bisa mengajukan pengesahan, begitu. Oke,
saya tutup kertas kerjanya, aktifnya saya tutup. Kemudian langkah berikutnya saya ajukan pengesahan gitu. Saya pilih sumber dananya, pos reguler perubahan, kemudian klik tombol sinkron. Pastikan ini terhubung ke internet karena akan mengecek data yang ada di server pusat. Kita tunggu sebentar. Nah, ketika ada warning seperti ini artinya Bapak dan Ibu tidak bisa mengajukan pengesahan terkait perubahan kertas kerjanya. Sebetulnya di sini di notifnya ada penjelasannya, namun nanti akan saya jelaskan lebih detail gitu ya. Jadi ini kita disarankan untuk memeriksa kembali kertas kerjanya karena ada di sini ada informasi terdapat warna merah dan juga ada warna biru. Jadi saya jelaskan kalau ada nanti di kertas ini nanti kita cek bersama. Jika di kertas kerjanya nanti muncul ada warna merah, itu artinya bahwa kode rekening tersebut sudah dihapus oleh Dinas Pendidikan. Begitu ya. Atau warna biru. Kalau warna biru itu artinya barang yang kita anggarkan atau yang kita ajukan di penganggaran itu sudah dihapus oleh Dinas Pendidikan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Biasanya di awal tahun 2020 itu kita menganggarkan tanpa ada warning gitu ya, tanpa ada warning seperti ini, atau kasusnya Dinas Pendidikan menyusun kode rekeningnya belakangan setelah sekolah menggunakan aplikasi Arkas gitu ya. Nah, di kemudian hari baru Dinas menyusun kode rekening, ya akhirnya kode rekening yang sudah digunakan oleh sekolah ada yang terhapus oleh Dinas karena dianggapnya tidak digunakan lagi begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu ada kemungkinan terjadi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah pertama kita klik OK dulu gitu ya. Kemudian ini kita tutup dulu, kemudian buka kembali kertas kerjanya. Nah, kita bisa lihat di sini di kertas kerja bisa tampil di sini ada warna merah, kemudian juga ada warna biru. Ada warna biru tua di sini. Nah, ini artinya contoh yang di atas ini adalah ini kan matematika ya. Pengadaan buku matematika. Belanja modal pengadaan buku matematika ini dihapus oleh dinas dengan alasan tertentu, misalkan penamaan bukunya mungkin diubah atau kode rekeningnya diubah karena disesuaikan dengan kode rekening di daerah masing-masing dan lain sebagainya begitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau misalkan di sini kode rekening ini mungkin belum terrealisasi, itu bisa saja dinolkan gitu ya, artinya diganti dengan kode rekening yang baru yang kaitannya masih sama dengan belanja buku matematika misalkan begitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah buku ini atau belanja atau kegiatan ini sudah di SPJ-kan ya. Di sini kita bisa lihat ya, totalnya 1.800.000, kemudian di bagian penggunaan juga di sini 1.800.000. Artinya buku ini sudah dibelanjakan. Tidak memungkinkan untuk kita nolkan atau bahkan mungkin dihapus karena posisi barangnya atau rekeningnya sudah dibelanjakan. Solusi yang paling tepat adalah melaporkan ke Dinas Pendidikan untuk kemudian kode rekening yang hilang ini untuk dikembalikan dulu sementara. Gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang di sekolah melaporkan, Pak, Bu, kami ada kode rekening yang dulu sudah kami pakai dan sudah direalisasikan, tiba-tiba mungkin oleh Bapak dan Ibu yang dari dinas dihapus gitu ya. Dihapus atau diganti kode rekeningnya sehingga di sini jadi warna merah. Nah, warna merah ataupun warna biru ini tidak bisa diubah gitu ya karena posisinya sudah terrealisasi gitu. Nah, nanti di bagian dinas pendidikannya bagaimana cara melakukan pengembalian kode rekeningnya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi markas dinas pendidikannya. Oke, di sini ini saya sudah login ya. Dinas pendidikan cukup masuk ke modul referensi. Di sini ada 3, referensi kode, referensi rekening, dan referensi barang. Karena di sini yang hilangnya itu adalah referensi rekening, kode rekening, maka Bapak dan Ibu yang dari Dinas Pendidikan buka referensi rekeningnya. Baik, kita tunggu. Nah, ini sudah tampil di sini ada referensi rekening sesuai dengan permintaan sekolahnya karena yang berwarna merah itu adalah terkait referensi rekening yang memang sudah terhapus. Dan tadi laporannya dia posisinya berada di rekening belanja modal, artinya nanti di aplikasi markasnya juga dibuka
yang terkait belanja modal. Di sini ada tab yang sebelah kanan itu adalah belanja modal 523. Kita buka. Kemudian jangan dicari di tabel ini ya, karena kita akan mencari adalah data yang sudah dihapus. Adanya di mana? Adanya di tombol history di atas sebelah kanan ini ya. Kita klik historinya, kemudian kita lihat di sini. Yang di sini belanja modal pengadaan buku matematika. Berarti nanti di aplikasi markasnya juga sama. Ya, di sini kita bisa lihat ada 2 data yang sudah pernah dihapus. Nah, yang akan kita kembalikan adalah belanja modal pengadaan buku matematika. Jadi tinggal nanti di checklist 1 ya. Kemudian klik tombol restore. Nah, oke. Nah, ini datanya sudah berhasil gitu ya. Kemudian ini jangan langsung kemudian disinkronkan ya. Kita cek sekali satu lagi karena di sini selain ada yang berwarna merah, karena di sini juga ada yang berwarna biru. Ini muncul di bagian penggaris mika. Ini artinya kalau yang berwarna biru artinya penggaris mika atau barang ini ada juga sudah dihapus oleh Dinas Pendidikan. Jadi harus dilaporkan. Tapi kalau misalkan barang yang berwarna biru ininya belum dibelanjakan, itu baiknya boleh dihapus, boleh diubah, diganti dengan barang yang lain, itu boleh gitu ya. Tapi karena ini sudah terrealisasi sesuai di sini ya, karena penggunaannya sama dengan jumlah di penganggarannya, maka ini tidak boleh dihapus. Maka solusinya yang data barang yang di Dinas Pendidikan yang harus dikembalikan. Oke, karena ini berada di data barang, berarti saya buka jangan referensi rekening, tapi referensi barang. Karena barangnya adalah barang jasa, maka kita buka pilihan yang barang jasa. Gitu ya. Kalau misalkan barangnya itu barang modal, tentu ya di barang modal. Gitu. Kalau buku tadi masuk barang modal karena berwarna merah, itu berarti referensi rekening, awas ya. Jadi kalau meskipun buku atau barang modal, tapi karena posisinya warna merah, berarti referensi rekeningnya yang bermasalah begitu. Tapi kalau biru berarti di referensi barang. Nah, ini juga sama sudah dibuka, kemudian sama ini dibuka tombol historinya di sini diklik. Nah, di sini banyak sekali ini daftar barang yang sudah pernah dihapus. Nah, kemudian kita cari kalau barangnya sebanyak ini kita cari ya. Kita pilih di sini pencariannya, kemudian pilih yang mengandung ya. Jadi klik yang simbol ini ya. Simbol filternya, kemudian pilih di sininya yang mengandung, kemudian masukkan nama barangnya ya. Penggaris mika. Oke, kita enter. Nah, di sini ada 2. Di sini ada 2 ya, penggaris mika. Kalau misalkan di sini sebetulnya bisa dilihat ya. Di sini ininya 5222 rekeningnya 01 ya. Cuma di sini tidak bisa terlihat. Kalaupun tidak terlihat, Bapak dan Ibu silahkan boleh dua-duanya dikembalikan dulu boleh gitu ya, atau salah satu dulu untuk dicoba boleh ya. Kalau di sini misalnya saya kembalikan yang ini ya. Oke, ini penggaris mika, satuannya buah, saya kembalikan. Oke, berhasil, gitu ya. Atau mau dua-duanya juga boleh supaya lebih aman. Oke, saya kembalikan, saya restore ya dua-duanya. Oke, nah ini barangnya sudah masuk semua dan sudah aktif lagi, gitu ya. Jadi kalau dicari di sini penggaris mika tuh, yang lama itu sudah masuk. Oke. Nah, ini sudah masuk gitu ya. Ada 2 yang kita kembalikan. Oke. Berikutnya kalau Dinas sudah melakukan pengembalian data di referensi rekening dan referensi barang, yang harus dilakukan oleh sekolah boleh langsung pengajuan pengesahan, boleh juga melakukan proses sinkron terlebih dahulu, boleh, silahkan. Karena pengajuan pengesahan pun juga di dalamnya sudah ada proses sinkron. Jadi kalau di sini di kasus ini saya akan langsung pengajuan pengesahan begitu ya. Oke. Bisa kita lihat atau kita coba sinkronkan ya, pengajuan pengesahan kita lihat sinkronkan. Nanti jangan langsung dikirim pengesahan, kita lihat warna merahnya hilang atau tidak begitu ya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini sebetulnya ini sudah boleh mengajukan pengesahan gitu ya. Namun saya tidak akan langsung ke pengesahan dulu, kita lihat ke kertas kerjanya apakah warna biru dan merah tadi hilang. Ya. Nah, itu maka warna biru dan warna merahnya hilang. Yang tadinya buku matematika itu berwarna merah karena barangnya karena kode rekeningnya sudah dikembalikan, maka
kode rekeningnya sudah tidak berwarna merah lagi, termasuk juga penggaris mikanya sudah normal. Nah, ini sudah bisa diajukan pengesahan gitu ya. Kita coba ajukan pengesahan. Oke. Kita tunggu koneksi internetnya. Oke, sudah terhubung. Ditunggu sebentar. Nah, nanti setelah diajukan pengesahan sebetulnya tahap berikutnya sama gitu ya. Tahap berikutnya sama, nanti menunggu pengesahan dari dinas. Nanti kalau sudah disahkan tinggal cek status saja gitu ya. Ini checklist kita kirimkan. Nanti kalau setelah dicek status sudah disetujui, maka bisa lanjut masuk ke bagian BKU. Oke, kita tunggu pengesahannya apakah berhasil. Oke. Nah, ini sudah berhasil gitu ya. Oke, demikian video tutorial terkait gagalnya pengesahan yang diakibatkan terdapatnya warna merah dan warna biru di kertas kerja Bapak dan Ibu. Berserta tadi solusinya seperti apa. Sekedar saran saja bagi Bapak dan Ibu yang ada di sekolah untuk selalu melakukan proses sinkron, terutama di awal ketika Bapak dan Ibu berhasil login, dan juga ketika Bapak dan Ibu akan menutup aplikasi Arkasnya. Tujuannya adalah supaya kita memiliki data yang sama dengan data yang ada di pusat, begitu, terkait dengan data yang diubah dan dihapus oleh Dinas Pendidikan, dan juga tujuan sinkron itu untuk membuat backup data di pusat supaya ketika Bapak dan Ibu menemukan kendala di sekolah, database-nya hilang dan lain sebagainya, itu bisa diminta ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan backup database begitu. Saya kira itu saja video tutorial tentang gagalnya pengesahan ini. Nanti di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan kasus-kasus yang lain yang insya Allah bisa membantu Bapak dan Ibu. Demikian, salam jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.